Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ihsan Ramadan dengan NIM 250201020345. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan 7 tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Materi yang akan saya jelaskan berfokus pada konsep bisnis digital serta studi kasus penerapannya pada perusahaan Duolingo. Oke, pengertian bisnis digital. Bisnis digital merupakan aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai sarana utama dalam menciptakan, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau jasa. Jika dibandingkan dengan bisnis konvensional, bisnis digital memiliki beberapa keunggulan, antara lain jangkauan pasar yang lebih luas tanpa batas geografis, waktu operasional yang lebih fleksibel, serta biaya distribusi yang relatif lebih efisien. Selain itu, bisnis digital juga mampu berkembang dengan cepat karena didukung oleh pemanfaatan teknologi dan data. Banyak sekali contoh-contoh bisnis digital seperti Tokopedia, yaitu toko yang tadinya hanya fisik kemudian menjadi digital atau online. Kemudian ada jasa pemesanan makanan, biasanya kita makan hanya datang ke tempatnya, lalu kemudian muncul teknologi baru yang bisa memungkinkan kita hanya di rumah saja, kemudian bisa memesan makanan secara digital dan datang ke rumah kita. Jenis-jenis bisnis digital. Secara umum, bisnis digital dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama. Pertama, versi digital dari bisnis non-digital, yaitu ketika produk atau jasa yang sebelumnya bersifat fisik diubah ke dalam bentuk digital. Kedua, fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang menyediakan platform digital untuk memfasilitasi transaksi atau layanan pihak lain. Ketiga, bisnis digital hybrid, yaitu bisnis yang menggabungkan layanan digital utama dengan elemen pendukung lainnya, termasuk aktivitas non-digital untuk memperkuat nilai dan pendapatan bisnis. Studi kasus Duolingo. Studi kasus yang saya gunakan dalam pembahasan ini adalah Duolingo. Duolingo merupakan perusahaan pembelajaran bahasa yang sejak awal lahir sebagai bisnis digital atau born digital. Melalui aplikasi dan platform berbasis teknologi, Duolingo dikategorikan sebagai bisnis digital hybrid karena meskipun layanan utamanya bersifat digital, perusahaan ini juga mengkombinasikan dengan elemen non-digital pendukung seperti penyelenggaraan konferensi, acara komunitas, dan kegiatan tatap muka offline. Kombinasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna serta memperkuat ekosistem bisnis Duolingo secara keseluruhan. Keunggulan bisnis digital Duolingo. Duolingo memiliki keunggulan bisnis digital yang sangat kuat. Perusahaan ini memiliki jangkauan pasar global dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif harian per tahun 2025, yang menunjukkan penetrasi platform yang tinggi di berbagai negara. Di sisi finansial, Duolingo juga mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan dengan mencapai sekitar 748 juta pada tahun 2024 yang didorong oleh model langganan premium dan layanan berbayar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Duolingo mampu menjangkau pasar tanpa batas, memiliki potensi penghasilan yang besar, serta memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dan analisis data sebagai inti operasional bisnisnya. Di sini kita lihat, sejak pandemi, terus menaik pendapatan dari Duolingo dari tahun 2020 yang hanya sekitar 20-an juta USD, kemudian di akhir tahun 2024 sampai dengan 700 USD, 700 juta USD. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bisnis digital memberikan peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk berkembang secara global dan berkelanjutan. Melalui studi kasus Duolingo, dapat dilihat bagaimana perusahaan digital mampu memanfaatkan teknologi, mengkombinasikan layanan digital dan non-digital, serta menciptakan nilai bisnis yang kuat. Referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini berasal dari sumber perusahaan, data statistik,
literatur mode bisnis, serta bahan ajar perkuliahan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.